Setiap orang memiliki masalah yang berbeda-beda. Apalagi seperti pandemi ini. Tapi, apakah kita berhenti untuk menolong atau kita menolong dengan cara yang berbeda? Itu terserah pada kalian. Kami memiliki sebuah cerita yang menginspirasi, dan cerita itu dimulai. Seorang mahasiswa yang sibuk dengan tugasnya, yaitu Maulana. Ketika mendengar HP berbunyi, ia pun melihat sebuah postingan di Instagram, yang dimana postingan itu berisi ojek online membutuhkan bantuan masker karena saking mahalnya masker. Lalu, apa yang ia lakukan? Ia pun langsung inisiatif mencarikan masker baru untuk didonasikan. Tulisan yang ia tulis, tulisan yang memberikan semangat, ia sampaikan melalui kertas, yang dimana ia bungkus dengan masker yang ia ingin donasikan. Menjadi barang yang berharga untuk menolong ojek online tersebut. Apakah ojek online itu bahagia? Ojek online yang bernama Farid ini seketika bahagia ketika mendapat bantuan masker. Ia pun langsung membuka masker tersebut dan menerima masker dan sebuah tulisan. Ia pun membaca tulisan tersebut, dan ketika ia membaca, ia pun bersemangat untuk menjalani harinya esok. Tolong menolong, apakah berhenti sampai sini? Tidak, masih ada cerita lain. Ini adalah cerita lain dari Farid dan juga Suka. Suka adalah seorang pembisnis sekaligus mahasiswa. Bisnisnya pun lancar seketika. Bisnisnya pun jatuh ketika di tengah pandemi ini. Ia pun meminta bantuan dari Farid untuk menutup modal usaha bisnis. Namun Farid tanpa ragu, ia pun langsung membantu Suka. Suka pun meminta bantuan berupa uang, tetapi Farid tidak pernah peduli. Karena menurut dia, uang bukan segalanya untuk membantu, tetapi kisah keikhlasan hati kita dalam membantu orang lain. Mungkin ini menjadi pembelajaran bagi kita. Menolong bukan berupa barang ataupun uang, tetapi berdasarkan keikhlasan. Apakah menolong berhenti sampai situ saja? Tidak. Apakah Suka melupakannya? Suka pun dengan bisnisnya yang semakin meningkat dan sukses dengan semuanya, ia pun tidak pernah lupa dengan sahabatnya. Ia ingin membalikan duitnya yang ia pinjam waktu itu. Tapi, apa jawaban dari Farid? Farid menolak duitnya dibalikan. Kenapa menolak? Karena bagi dia harta bukanlah segalanya, tapi kebaikanlah yang bisa menenangkan hati kita. Farid pun mengarahkan sebuah pesan, yang dimana pesan itu membuat semangat Suka, sehingga Suka pun bersemangat dan menjadi orang yang lebih baik lagi dan peduli sesama. Apakah cerita ini berakhir? Belum, masih ada cerita lagi. Ini adalah cerita Suka dengan Afrizal, temannya. Suka melihat sebuah story WhatsApp
ia melihat Afrizal yang sedang kebingungan karena laptopnya yang rusak. Suka pun langsung menghubungi Afrizal dan mencoba untuk menawarkan laptop yang ia punya. Ia adalah pembisnis dan ia memiliki banyak laptop. Seketika itu ia ingin memberikan laptopnya kepada Afrizal. Tanpa berpikir panjang, Suka pun langsung memberikan laptop tersebut dan memberikannya kepada Afrizal. Walaupun hanya sekedar laptop bagi Suka, tapi itu menurutnya berharga bagi dia. Ia pun langsung membungkus sebuah laptop yang ia kemas, yang ia kirimkan untuk Afrizal. Dengan penuh hati-hati dan penuh kesabaran, ia pun menuliskan sebuah pesan, yang dimana pesan itu membuat Afrizal untuk bersemangat kembali. Apakah Afrizal bahagia? Afrizal pun menerima laptop tersebut. Seketika ia pun langsung senang dan mengabari Suka serta mengucapkan terima kasih kepada Suka karena telah meminjamkan laptopnya. Ia pun tidak menyangka ada seseorang yang baik memberikan dia laptop. Tapi Suka pun memberikan sebuah semangat dan kata-kata. Di situ Afrizal pun semakin semangat. Cerita ini selesai? Belum. Satu cerita lagi yang menyadarkan kita semua. Afrizal ketika bermain Facebook, ia menemukan sebuah postingan yang bernama Diki Ramdhani. Dia adalah teman satu kampusnya dia dan seangkatan dia. Dia pun berencana untuk membantunya. Ini akan menjadi cerita terakhir. Diki pun yang sedang kebingungan tiba-tiba dihubungi oleh Afrizal. Afrizal pun bertanya tentang materi apa yang tidak dia mengerti. Dia pun ada satu pelajaran yang tidak mengerti, dan pada akhirnya Afrizal mengajaki Diki untuk belajar kelompok. Seketika itu pun Diki pun langsung merasa senang karena mempunyai teman yang bisa diajak kelompok untuk belajar bersama. Sekitar itu pun Afrizal dan Diki pun sama-sama memberikan masukan dan pendapat untuk nanti pas pembelajaran. Di saat pembelajaran, mereka saling bertukar materi, bertukar dengan pengetahuan. Disinilah yang salah satunya tidak tahu, semuanya menjadi tahu. Karena berkat pembelajaran yang Afrizal berikan dengan sharing, ini membuat pengetahuan kita lebih bertambah. Dan Afrizal pun memberikan sebuah kata-kata ke Diki untuk menyemangati Diki. Diki pun yang menerima kata-kata itu langsung mengupdate statusnya di Twitter sebagai bentuk rasa syukur dia karena ada orang yang masih mau menolong dia ketika dia susah. Seketika itu pun cerita ini pun menjadi cerita yang dimana bisa menginspirasi semua orang. Tolong menolong dapat membuat senyuman orang lain berharga. Dan inilah surat yang harus kita sebarkan biar orang lain saling membantu. Saat kita memiliki niat baik, ikhlas, dan bekerja keras, maka percayalah Tuhan akan mempermudah jalanmu. Tetaplah saling tolong menolong walaupun di tengah pandemi, dan tetap menyebar kebaikan dan tetap semangat.